Bab 360. Terjadi masalah besar. Villa Naga Hitam. Kingston Jiang menanggalkan pakaiannya, dan saat ini dia hanya mengenakan celana. Setengah dari tubuhnya dipenuhi dengan jarum perak. Dia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan jarum perak dan lihat apakah bisa memaksa cacing Gu keluar dari tubuh. Namun, setelah sebuk seharian, tidak ada gunanya. Cacing Gu di tubuhnya sangat kecil, seperti belatung tarsal, tidak bisa dihilangkan. Bisa dikatakan, begitu cacing Gu tumbuh, maka itulah waktunya dia lumpuh. Obat yang diberikan Sandi Murong kepadanya adalah telur cacing, dan ada banyak sekali cacing dalam obat ini. Kingston Jiang secara kasar dapat memahami bahwa begitu obatnya diminum, obatnya akan meleleh di perut, dan telur cacing akan langsung menetas dan tumbuh menjadi cacing Gu, kemudian akan tersebar ke seluruh tubuh melalui darah dan menyerap nutrisi dalam tubuh. Tubuhnya lemah, mungkin karena cacing Gu telah menyerap semua nutrisi dalam tubuhnya. Kingston Jiang dengan lemah melepaskan jarum perak dan duduk di sofa sambil berpikir. Sayangnya dia tidak mengerti tentang Gu, jika tidak akan sulit untuk menangani racun Gu ini. Di waktu yang sama, Bloody memblokir seluruh kota belantara selatan, dan memblokir 140 kota yang termasuk dalam negara Dacia. Tidak ada yang diizinkan masuk ataupun keluar. Pesawat tempur di langit terus terbang. Kendaraan lapis baja dan tank terus melaju di semua jalan. Tentara bersenjata lengkap dengan cepat menjaga persimpangan utama. Ini, apa yang terjadi? Dalam formasi ini, tentara naga hitam dikerahkan sepenuhnya. Apakah akan bertarung lagi? Semoga tidak, baru saja masuk ke dalam negara-negara Dacia. Aku berharap bisa menghasilkan uang dengan baik dan menikahi seorang istri. Jika perang, yang akan menderita adalah rakyat biasa seperti kami. Rakyat biasa di 140 kota merasa sedih saat melihat gerakan ini. Setelah area ini benar-benar tertutup, Bloody secara pribadi memimpin pasukan untuk mencari area di dekat jalur Gunung Tian Shan, meluncurkan pencarian. Karena jarak waktunya yang tidak lama dari waktu kejadian, musuh seharusnya tidak berada jauh, dan harusnya masih berada di dekat jalur Gunung Tian Shan. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Bloody memimpin pasukan mencari selama seharian, tetapi tidak menemukan Sandi Murong, hanya menangkap beberapa anak buahnya. Dan Sandi Murong tampaknya telah menghilang dari dunia. Jam 9 malam. Bloody bergegas ke Villa Naga Hitam. Raja Naga, orang ini tampaknya telah menghilang dari dunia ini. Sekarang daerah ini telah ditutup, dan aku juga memimpin pasukan untuk meluncurkan pencarian, tetapi tidak dapat menemukannya, hanya menemukan beberapa anak buahnya. Aku melakukan introgas, beberapa bawahannya tidak tahu kemana dia pergi. Kingston Jiang duduk di sofa, mengerutkan kening. Pada saat ini, suara langkah kaki yang panik terdengar. Guili berjalan dengan cepat, wajahnya cemas, dan berteriak, "Raja Naga, ini gawat, terjadi sesuatu." Kingston Jiang bereaksi dan meliriknya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Begitu panik. Dahi Guili bahkan berkeringat, dia menyeka butiran keringat di dahinya dan berkata, "Raja Naga, kamu telah dilaporkan oleh seseorang." Kingston Jiang mengerutkan kening. Bloody juga tampak bingung dan bertanya, "Raja Naga dilaporkan?" "Benar." Guili berkata, "Sekarang sudah tersebar di seluruh internet." "Apa yang sedang terjadi?" Kingston Jiang bertanya. Guili menjelaskan, "Siang hari ini, seseorang melaporkan Raja Naga dengan nama aslinya, melaporkan bahwa Raja Naga telah menghasilkan banyak uang selama masa jabatannya sebagai Naga Hitam." Dalam surat laporan ini dicatat secara rinci, untuk setiap jumlah uang, dan terakhir kali Jenderal Angin Hitam kembali ke Belantara Selatan, dia meminta ratusan miliar kepada banyak orang kaya. Komandan Dragon menggunakan posisinya untuk secara paksa membeli kota baru lintas usia Jiangzhong. Semuanya tercatat dengan jelas. Guili berkeringat deras saat berbicara. Awalnya surat laporan ini dikirim langsung ke kejaksaan, tapi ditolak. Surat ini tidak diekspos, tapi kemudian,
Orang terus mengirimkan surat laporan yang sama, dan kemudian surat ini diposting secara online. Apanya naga hitam sialan, dewa perang sialan, sebenarnya adalah harimau besar. Apanya selama masa kerja, menghasilkan triliunan. Dan terakhir kali di Gunung Tianshan, 28 tentara musuh membayar lebih dari 9 triliun sebagai kompensasi, tetapi perbendaharaan hanya menerima 1 triliun, sisanya ditelan oleh naga hitam. Sekarang internet penuh dengan kutukan. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang juga tampak serius. Bloody dengan cepat mengeluarkan ponselnya, membuka halaman web, dan mencari naga hitam. Benar saja, ada banyak berita. Ini semua berita terpopuler. Dan itu semua adalah berita dengan pelapor nama asli. Sekarang banyak blogger Weibo telah meneruskan surat untuk melaporkan Kingston Jiang. Dalam surat ini, mencatat secara rinci setiap jumlah uang yang diterima Kingston Jiang, bahkan beberapa hal yang dia lakukan di Jiangzhou, dan semua orang yang dibunuh. Melihat ini, ekspresi Bloody menjadi serius, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Raja Naga, ini tidak baik untukmu. Meskipun atasan sangat percaya denganmu, penyebaran surat laporan ini pasti akan membangkitkan kemarahan publik. Dalam untuk memadamkan kemarahan orang-orang, atasan harus melakukan tindakan padamu, dan pasti akan menanganimu. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa seseorang ingin menjebaknya. Dari pertempuran sengit di jalur Gunung Tianshan hingga ahli seni bela diri 28 negara, hingga saat ini. Semua ini adalah trik pangeran. Sekarang dia sudah lumpuh. Tapi pangeran masih tidak melepaskannya, dan ingin menurunkannya dari jabatan. Kingston Jiang sangat acuh tak acuh terhadap uang. Saat mencapai posisinya, banyak uang yang diberikan kepadanya, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan menerimanya, hanya saja atasan tidak terlalu mempedulikannya, pada dasarnya tidak akan banyak bertanya. Namun, yang dia terima sudah terlalu banyak. Terutama pembelian paksa kota baru lintas era. Kompensasi musuh masuk ke sakunya sendiri. Atasan pasti sudah tahu hal-hal ini. Tapi tidak peduli. Namun, sekarang setelah diekspos, atasan tidak akan tinggal diam. Guili menyeka keringat dari wajahnya dan bertanya, Raja Naga, bagaimana sekarang? Laporan ini sangat masuk akal. Setelah diselidiki secara menyeluruh, pasti akan sangat mudah untuk menemukan bukti. Uang yang begitu banyak, bahkan 100 kali tembakan saja tidak cukup. Raja Naga. Bloody juga memandang Kingston Jiang yang sedang melamun. Kingston Jiang melambaikan tangan dan berkata dengan lemah, baiklah, kalian semua turun, biarkan aku tenangkan diri. Baik. Keduanya mengangguk, berbalik dan pergi. Kingston Jiang dengan lemah bersandar di sofa. Dia telah mengabdi sebagai tentara selama 10 tahun. Dia telah naik dari seorang prajurit kecil ke posisinya saat ini. Dia mengakui bahwa dia tidak pernah mengeksploitasi uang hasil jerih payah rakyat jelata, dan dia tidak pernah membunuh orang baik. Dia membunuh beberapa orang yang memang harus dibunuh, dan beberapa yang lolos dari hukum. Dia memiliki pedang pidana dan kekuatan penegakan hukum. Tapi masalah tentang menghasilkan banyak uang. Negara sangat sensitif dengan hal-hal seperti ini. Siapapun yang terlibat dalam hal-hal ini dan diekspos, maka akan menjadi tikus jalanan yang diteriaki dan dipukul oleh orang-orang. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka halaman web. Sekarang seluruh jaringan melaporkan tentang masalah dia. Seluruh jaringan memarahinya. Dia berubah dari pahlawan nasional menjadi sampah nasional. Banyak netizen yang menanyakan tentang dia, dan banyak orang yang mengajukan petisi, menginginkan atasan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika ini benar, maka tidak boleh ditoleransi. Melihat berita ini dan melihat kutukan netizen, Kingston Jiang memijat pelipisnya. Benar-benar merepotkan. Masalah fisik masih belum terselesaikan, sekarang muncul lagi masalah besar seperti ini. Sekarang masalah ini sudah diketahui oleh seluruh dunia, atasan pasti akan menangani dirinya untuk meredam kemarahan rakyat. Penurunan pangkat adalah yang paling ringan. Jika lebih serius,
dia akan masuk penjara atau bahkan ditembak. Karena negara tidak dapat menyinggung orang-orang di seluruh negeri hanya karena dia. Suara rakyat adalah fondasi bangsa. Bersambung.